Oke, jadi topik hari ini adalah tentang komposit ya, material komposit. Anda pernah dengar dan mungkin juga sering dengar ya. Waktu pertama kali mendengar tentu terkesan material ini adalah material modern dan istimewa. Saya kira gitu. Saya juga dulu waktu pertama kali mendengar punya kesan seperti itu. Kemudian hakikatnya apa sih komposit itu? Komposit adalah material ya, yang merupakan gabungan dari dua material konstituen atau lebih ya, yang secara kimia bisa dibedakan, tapi secara fisik dia membuat satu kesatuan yang utuh ya. Jadi terkesan modern, tapi kalau dilihat definisi dasarnya seperti tadi, gabungan dua material atau lebih ya, yang secara kimia masih bisa dibedakan, tapi secara fisik membentuk satu kesatuan yang utuh ya. Oke, jadi komposit itu sebenarnya ada komposit alamiah, ada juga komposit sintetik. Jadi kalau secara alamiah tentu dari dulu ada, cuman kalau yang secara sintetik baru berkembang memang pada akhir-akhir ini. Walaupun sudah dari dulu ada ya. Istilahnya terutama setelah banyaknya digunakan polimer untuk membentuk satu material baru tersebut. Tapi sebelum itu kalau lihat definisi dasarnya, di logam sudah ada komposit juga, di keramik sudah ada komposit. Anda lihat paduan logam ya, paduan logam kan alloy ya. Tapi dulu istilahnya belum memakai istilah komposit, tapi paduan logam. Keramik ya bisa terdiri dari bermacam-macam material kan itu. Nah, sekarang ini polimer itu banyak dipakai sebagai perekat dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan tinggi, supaya polimer yang sifatnya itu tidak terlalu kuat ya, tapi dia lentur, elastik, plastik ya, bisa kuat dan plastis ya. Itu material baru yang kita kehendaki. Jadi komposit itu ya karena bukan barang sintetis baru kan. Jadi kalau ada sifatnya tentu berada di antara kedua material penyusunnya atau berada di antara ketiga material penyusunnya. Oke, kita ambil contoh seperti ini ya. Contohnya mana ya? Nah, ini contohnya ini. Ada material pertama namanya fiber pada garis yang merah ya. Kalau lihat grafik ini, tentu Anda punya kesimpulan bahwa material ini material yang kuat dan brittle, artinya tidak mampu meregang banyak ya. Kemudian ada material lain yang disebut matrik ya. Bentuknya seperti garis biru kekuatannya. Nah, material ini tidak begitu kuat, tetapi dia memiliki elongation yang tinggi. Jadi tidak brittle ya. Kalau mau rusak itu dia mulur dulu yang panjang, sehingga kalau
dari sisi safety, Anda punya persiapan untuk menghindar dari kecelakaan, gitu ya. Kalau barang itu secara tiba-tiba putus, tiba-tiba patah, tiba-tiba retak, tidak ada kesempatan bagi kita untuk menghindar dari kecelakaan. Nah, kemudian dibentuklah material baru yang namanya komposit. Jadi material pertama yang merah dengan material yang biru itu digabungkan. Karena itu properties dari material komposit ini berada di antara yang merah dan yang biru. Dan kita lihat di grafik sebelahnya ya, yang ini. Kelihatan semua? Ini antara yang merah ini dan yang biru ini. Jadi antara itu maksudnya apa? Dia makin kuat dibanding yang biru ini, terbukti naik. Dia makin lentur dibanding yang merah ini, ya terbang. Nanti elongation-nya makin panjang ya, gitu ya, daripada yang Oke, saya kira persis kayak orang misalnya orang gunung ya yang pendek ingin punya keturunan yang gede gitu ya, yang besar, yang tinggi ya, tentu dia nikah sama orang yang jangkung. Jadi kalau pendek ditambah pendek ya semakin pendek atau sama lah ya. Tapi kalau pendek ditambah jangkung, nanti anaknya berada di antara pendek dan jangkung. Itu anak komposit namanya. Ya, oke. Oke, paham? Oke. Jadi pengertian ini perlu Anda pahami di awal ya. Karena saya pernah diwawancara oleh Tempo dulu tuh. Ada material baru ditemukan oleh NASA katanya ya. Material itu pada temperatur sampai 10.000 derajat Celcius kuat, tidak rusak. Dan material itu dibanting-banting juga tidak rusak. Ya, saya bilang kalau ditemukan karakteristik yang seperti itu bukan komposit. Ya, kalau itu material baru dari reaksi yang baru. Ya. Lalu saya baca di satu publikasi bahwa ada orang cukur rambut, potong rambut di Inggris, biasa membuat obat kuat untuk rambut supaya tidak rontok ya. Nah, satu kali dia membuat bahan itu, tapi mungkin ngantuk atau bagaimana ya. Jadi dia tidak dapat obat seperti biasanya yang bisa dipakai untuk dioleskan ke rambut, lalu menjadi tidak rontok dan buat. Dia peroleh bahan yang dibanting-banting tidak pecah dan dengan panas, dengan korek api gitu ya, tidak juga kebakar. Nah itu sampai ke NASA akhirnya, dan oleh NASA diselidiki, katanya bahan itu bisa tahan sampai 10.000 derajat Celcius. Wow, saya bilang itu bisa bahan untuk Anda di neraka kali, tidak panas. Enggak, ini hanya bergurau ya. Jadi saya pelajari lebih lanjut mengapa bahan itu memiliki karakter seperti itu. Ternyata dia memiliki permukaan yang sangat halus, mengkilat, sehingga kalau ada energi datang dari luar, energi itu tidak ditransmisi ke dalam, tidak diabsorb, tapi direflected 100%.
Ya, sehingga berapapun panas yang datang ke permukaan itu, yang bagian dalam tetap dingin-dingin saja karena permukaan luarnya sangat kuat untuk merefleksikan 100% energi tersebut. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi bukan komposit bahan itu, tetapi new material that has been synthesized. Sayang orang tukang cukur ini suruh membuat lagi, tidak bisa. Jadi ya itulah kadang-kadang menemukan sesuatu secara kebetulan. Tapi kalau diteruskan lagi untuk penelitian mungkin bisa ya. Oke, sekarang sudah. Oke, jadi itulah komposit ya. Jadi kalau kita kembali ke awal ya, komposit adalah gabungan dua material atau lebih yang membentuk satu kesatuan secara fisik utuh, tapi secara kimia masih bisa dibedakan ya. Jadi kalau Anda bilang fasanya, tentu multifasa ya, dan masing-masing menonjolkan sifat keunggulannya ya. Tadi kan ada material sangat plastis, memiliki elongation yang panjang, tetapi dia tidak kuat. Lalu ada material lain yang kuat, tetapi dia tidak plastis ya, tidak bisa mulur panjang. Nah, kalau digabungkan maka akan terbentuk material yang berada di tengah-tengah, dia lebih kuat tetapi lebih elastik, lebih plastik ya. Nah, ini contoh komposit alami adalah kayu. Kayu itu terdiri dari serat selulosa ya, yang kuat, dan lignin yang merupakan perekatnya ya. Dia memang bersifat lentur. Nah, kalau digabungkan antara serat selulosa dan lignin ya, maka akan menjadi kayu, dan kayu itu bersifat kuat dan lentur ya. Oke, paham ya? Jadi kalau komposit buatan ya sama juga, manusia meniru yang seperti itu, dibuatlah bahan-bahan seperti ini misalnya ya. Ini contoh gambar komposit. Jadi di sini ada yang disebut fase kontinu, ini yang warna ungu ya. Kalau di komputer saya warnanya ungu. Dan ada fase terdispersi yang ini ya, ini jadi batang-batang ya. Nah, fase kontinu disebutnya matrik ya, fase terdispersi disebutnya bisa fiber, bisa partikel, dan lain-lain ya. Oke. Jadi dia fase terdispersi, bentuknya bisa fiber atau partikel atau banyak ya. Nanti kita akan lihat di belakang. Oke, jadi ini ada matriknya ya. Ini matriknya ini. Kemudian ini fase terdispersinya. Ini matriknya biru, ini fase terdispersinya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di nomor A, B, dan C, apa bedanya? Di sini rapat, ya, kecil tapi rapat. Rapat apanya? Rapat fase terdispersinya atau fibernya, ya. Kemudian yang B jarang, tetapi dia lebih besar, ya, ukurannya. Sorry, gua. Bisa
Ada gangguan dengan jaringan. Oke, saya halo, kedengaran suara saya? Kedengeran Pak sekarang? Oke, saya share lagi ya. Oke, jadi ada gambar A sebelah kiri, gambar B yang di tengah, dan gambar C sebelah kanan. Jadi yang ini kecil tapi rapat, ini gede tapi renggang, ya, tidak rapat, ya. Ini ada bentuknya yang berbeda. Ini silinder, ya, panjang. Ini bentuknya persegi 4, ya, panjang. Oke, jadi ini komposit. Kemudian ada lagi yang di bawah ini, Anda lihat ya, yang ini, yang D ya. Ini kan posisinya satu line ya. Ini posisinya zigzag ya. Oke. Kemudian yang ini posisinya satu line yang atas, yang bawahnya satu line juga, tetapi arahnya yang beda. Yang pertama itu horizontal, yang kedua vertikal. Ya. Oke, jadi semuanya itu komposit dengan berbeda-beda orientasi fase terdispersinya. Ya. Oke, nanti kita akan menghitung berapa kekuatan dari komposit tersebut. Nanti ada tekniknya, akan diceritakan belakangan. Oke, jadi sekali lagi komposit itu baik yang alami maupun yang buatan ya terdiri dari dua fase atau lebih ya. Kemudian antar fase itu dipisahkan permukaannya secara jelas ya. Kalau yang tadi kita tampilkan, komposit itu terdiri dari matrik ya yang berupa fase kontinu dan dari fiber yang merupakan fase terdispersi ya. Lalu bagaimana sifat dari komposit itu? Ya tentu akan ditentukan oleh komponen penyusunnya. Jadi tadi komponen penyusunnya adalah fiber dan komponen penyusunnya adalah matrik ya, matriknya misalnya polimer kan. Jadi nanti sifat-sifat dari bahan itu akan ditentukan oleh sifat konstituennya, juga ditentukan oleh jumlah dari bahan yang ada di sana ya. Lalu oleh geometri, bagaimana bahan-bahan itu berorientasi dan bagaimana bahan itu terdispersi ya. Nah, yang berikutnya tergantung juga ukuran dari partikelnya. Sorry. Jadi ada partikel yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang nano ya. Nah, nanti kita akan lihat untuk hitung-hitungan yang mikro lah ya. Kalau yang nano belum diberikan di sini. Jadi yang nano size itu banyak berkembang sekarang dan memberikan kontribusi yang signifikan
pada properties dari material. Nanti kita akan singgung sedikit ya. Hari ini terlalu semangat malah batuk ya. Oke, saya slowing down. Oke, jadi kalau diringkes komposit itu apa ya? Ya bisa dilihat pada diagram ini ya. Komposit itu nanti ada yang diperkuat oleh bentuknya partikel, ada yang diperkuat oleh bentuknya fiber. Kamu ngerti fiber ya? Udah diajarkan kan sebelumnya. Di benang lah ya. Ada juga yang bentuknya struktural. Jadi nanti ada yang terlaminasi, ada juga yang berupa sandwich ya. Nanti kita lihat dari gambar lebih jelas untuk masing-masing jenis ini ya. Untuk fase yang discontinue ya fiber itu ada yang satu arah, ada yang berarah beda ya atau berarah secara random. Oke. Karena kalau yang berupa partikel itu partikel ada yang ukurannya macam-macam ya. Kalau yang nano secara definisi yang ukurannya kurang dari 100 nano ya ukuran partikelnya. Kalau di atas itu termasuk mikro ya. Ada lagi yang makro. Kalau makro ya bisa juga komposit tapi propertiesnya akan berbeda dengan yang kita bahas sekarang ya. Karena kalau makin kecil akan makin ada interaksi antar atom, antar molekul ya. Jadi itu menghasilkan properties yang berbeda, lebih baik ya biasanya. Oke, ada yang mikro partikel, ada yang large particle ya, semuanya sama. Jadi tentang karakteristik yang lain nanti hitungannya diberikan belakangan ya. Oke, jadi kalau Anda lihat mungkin nanti saya coba cari bahannya yang ini terlalu banyak kata-kata, kurang sekali ilustrasi gambar, padahal lebih mudah diterima oleh gambar daripada kata-kata yang panjang. Ya, Anda lihat di sini, ini komposit, penguatnya atau reinforce-nya itu fiber yang discontinue ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya, ada yang satu arah, ya, ada yang berarah beda. Oke, yang C, yang random, ya. Oke, jadi yang partikel kira-kira kalau tadi fiber yang ditunjukkan, kalau partikel ya biasanya yang bundar ya, yang bundar biasanya ya, oke. Jadi tepung atau apa kan, itu partikel. Oke, jadi partikel penguat. Misalnya karet ban. Karet ban itu dibuat dari karet alam ya, latex. Lalu diperkuat, direinforce dengan serbuk karbon. Nah, jadi dia komposit, ya, komposit. Karet yang tadinya itu lemah, ya, diperkuat dengan serbuk karbon, karbon black, ya, sehingga bisa jadi kuat. Itu yang semula itu mudah
ditarik ya, begitu sudah jadi ban dengan karbon black, susah sekali ditariknya kecuali dengan kekuatan yang tinggi. Oke, jadi itu partikel. Nah, contoh yang lain Anda bisa cari ya, sebutkan yang ada di dalam lingkungan Anda ya. Yang kecil, yang besar ada ya penyatunya. Jadi kalau nano tadi ukurannya kurang dari 100 nanometer ya. Nah, kalau yang lebih gede daripada itu disebutnya mikrokomposit ya. Ada nanokomposit, ada mikrokomposit, itu beda di ukurannya. Saya tadi menyatakan ada interaksi antara reinforcement ya, bahan yang penguat dengan molekul-molekul atau dengan atom-atom. Dan interaksi ini sangat positif sehingga kekuatannya untuk bahan yang sama itu bisa lebih dari 100 kali ya kalau yang ditambahkan itu ukuran nano ya. Jadi kalau nanti ada formulasi di sini, ini formulasi bukan untuk ukuran nano ya, tapi ukuran yang biasa dipakai di kantor-kantor, dipakai dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Oke, kira gitu dipahami ya. Kemudian untuk kekuatan secara umum, ya kita ambil yang sederhana dulu ya. Jadi kekuatan itu kita nyatakan dalam modulus ya. Misalnya ini ada modulus ya, modulus. EC modulus komposit ya. Ini U itu arah tegak lurus dari misalnya penguatnya fiber ya, arah tegak lurus. Kalau yang EC dalam kurung L itu yang longitudinal ya, yang searah dengan arah dari fiber. Oh, kebalik ya. Kebalik. Jadi yang searah itu yang U ya, uni direction ya. Yang tegak lurus itu yang L ya. Oke. Ya gitu ya. Jadi kekuatannya ini misalnya yang pertama ya, EC dari yang satu arah itu akan sama dengan modulus dari misalnya matrik ya, dikalikan dengan fraksinya berapa, ditambah dengan E dari partikel tersebut atau fiber atau apa ya, dikalikan dengan fraksinya berapa. Jadi dijumlahkan maka akan membentuk kekuatan atau epsilon secara keseluruhan. Kayak gitu gampang ya. Kemudian kalau yang batas bawah ini maksudnya yang arah tegak lurus ya, terhadap arah dari penguat ya, maka nilainya segini. Ini bisa diturunkan ya, diturunkan akan begini ya. Oke, jadi Anda lihat mungkin di gambar ya. Ini gambarnya saya yang kurang lengkap. Nah ini ada gambar komposit ya. Jadi arahnya ke sana.
Nah, ini akan berbeda dengan arah tegak lurus dari ini. Misalnya ke atas ini ya, arah tegak lurus. Yang itu termasuk dengan angka yang paling kecil. Yang tegak lurus adalah yang paling kecil. Oke, jadi kekuatan dari material dilambangkan dengan modulus elastisitas, ya, di mana V itu merupakan fraksi volume, C itu merupakan komposit, ya, dan M itu matrik, P itu partikulat, ya. Oke, ada yang bertanya? Maaf, izin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa komposit itu tuh memiliki sifat positif dari apa yang dicampurkan gitu, Pak, kayak bahan-bahan yang dicampurkan gitu. Kan bisa jadi komposit yang dihasilkan tuh malah menghasilkan sifat negatifnya gitu, Pak, dari bahan yang dicampurkan. Nah, itu bagaimana memastikan bahwa komposit itu tuh mengambil sifat positif dari campurannya itu, Pak? Persisnya dites, ya, mechanical properties-nya dites, ya. Jadi ini misalnya yang ini, ya. Nah, misalnya yang ini. Tadi kan ada densitas, ya, berapa ininya. Nah, kalau ada maksimum density yang nggak boleh dilewati, ya. Ini ada penguat, ya, yang fiber ini, penguat fiber. Nah, fiber yang boleh ada di dalam komposit itu ada nilai maksimumnya, ya. Di mana melebihi dari itu dia tidak berfungsi lagi sebagai penguat. Mengapa begitu? Karena densitasnya terlalu tinggi, lalu ini kan fiber rapat sekali, sehingga fiber dengan fiber itu menyentuh dan tidak ada lapisan matrik di antara fiber tersebut. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka nanti sifat komposit seperti yang tadi dihitung itu nggak terjadi, masih sifatnya masing-masing. Sehingga itu yang dimaksud menimbulkan gabungan yang negatif, ya. Karena satunya itu tidak merekat. Nah, jadi matriknya tidak begitu tidak merekat kepada fibernya. Ini fibernya loose, ya. Nah, itu akan negatif nantinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Berarti setiap komposit itu pasti ada produk negatifnya juga, ya, Pak? Enggak, kalau membuatnya benar sih, ya. Ya, kalau dalam artian produk yang dibuat tentu benar atau tidak pada campurannya, ya. Tapi lalu proses produksinya. Tapi yang negatif itu penyebabnya adalah karena antara lain, ya, misalnya ini kerapatan fibernya terlalu tinggi, jadi fiber dengan fiber itu nempel satu sama lain, tidak ada bahan matrik di antara kedua fiber tersebut. Nah, itu akan jadi loose masing-masing, ya, kalau di ini. Ya, setiap komposit punya possibility seperti itu, ya. Itu yang Anda maksud, ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, jadi nanti ada hitung-hitungannya di mana maksimum kita menambahkan fiber atau menambahkan partikel itu berapa banyak untuk menghindari terjadinya efek seperti tadi, ya. Oke, ya. Nah, jadi kekuatan ini ada yang batas atas, batas bawah, ya. Batas bawah, batas atas ini kalau di garis ini yang merah, ya. Yang
batas bawah itu kalau di garis ini yang biru. Ya. Dan ini dihasilkan karena tadi kan ada yang tegak lurus, ada yang sejajar ya. Nah, yang paling lemah itu dari yang tegak lurus. Oke ya. Nah, yang paling lemah itu tegak lurus. Jadi kalau dilihat di dalam percobaan ini, ya kita membuat komposit, lalu kekuatannya ada di mana? Ya ada di titik-titik ini misalnya ya, di antara yang apa? Yang paling lemah sama yang paling tinggi. Ya, ini contohnya tambah titik-titik yang berada di antara kedua garis itu ya, yang merah sama yang biru ya. Oke, gitu ya. Sekarang apa nih? Karet modern, elastomer diperkuat dengan tadi sudah dikasih contoh ya, ban mobil. Lalu pada waktu karet murni dia lemah, setelah dikasih penguat berupa karbon black ya, maka menjadi karet yang bisa untuk ban mobil, ban tanker, ban yang lain-lain yang lebih kuat, menjadi tangguh gitu ya. Itu adalah hasil komposit ya. Oke. Jadi bisa diatur di sana kekuatannya dari berapa dicampur apa gitu ya. Nah. Oke gitu, clear. Baik. Sekarang kalau fiber reinforced composite itu artinya penguatnya fiber, yang lainnya matrik. Nah, biasanya fiber itu dalam bentuk yang seperti gambar tadi ya. Ada juga yang fase kontinu, ada fase yang tidak kontinu. Nah, lalu modulusnya pasti berada di antara matrik sama fibernya ya. Oke ya. Jadi ada kuat jenis, ada modulus jenis. Ini kuat tariknya dibagi dengan berat jenis. Modulus jenis itu modulus elastisitas dibagi dengan berat jenisnya. Oke, definisi-definisi seperti ini Anda pegang ya. Nanti bisa dilatihkan dengan soal-soal yang mungkin akan diberikan secara waktu khusus ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, sekarang mengenai pengaruh panjang fiber. Kita 5 menit lagi ya. Pengaruh panjang fiber. Jadi ada fiber panjangnya sebesar ini. Ada lagi yang sebesar ini. Nah, kekuatannya itu tergantung dari posisi ya. Jadi daya rekatnya itu tergantung posisi dan kekuatan fibernya tergantung posisi. Kalau di ujung sekali di mana merekatnya itu sedikit, maka dia kekuatannya sedikit ya. Di sini di sepanjang ini kekuatannya bisa besar ya. Sebaliknya ini juga sama ya. Jadi gitu. Jadi ada panjang minimum, kita sebutnya L critical ya, yang menyebabkan penguatan atau reinforcement itu berpengaruh bagus. Nah, tadi Anda tanyakan juga soal itu ya. Jadi ini ada panjang critical dari fiber, di mana nanti fiber itu bisa berfungsi. Nah, ini misalkan panjangnya segini, dengan panjang yang sebesar ini. Kalau yang waktu di sini, gambar kekuatannya awalnya naik gini, lalu
langsung turun lagi. Mengapa begitu? Karena fibernya kurang panjang ya, jadi hanya ujung-ujungnya aja. Nah, sedangkan fiber yang lebih panjang ada kekuatan maksimum yang di daerah sini ya, yang diakibatkan oleh fiber dan matriknya ya. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah panjang kritikal ya. Kalau lebih kecil daripada yang kritik akan begini bentuknya ya. Jadi nggak sampai maksimum kekuatan di sini. Tadi kan ada kekuatan maksimum, ada kekuatan minimum ya. Dan kekuatan itu akan tergantung dari panjang fiber dan kira-kira ngukurnya itu seperti ini ya. Oke, saya kira gitu untuk hari ini. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Masih ada pertanyaan lagi? Ya ada. Oke, mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami sepenuhnya. Terima kasih. Sampai jumpa hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.